Baik, ibu-ibu sudah siap? Baik, kalau sudah siap saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ibu-ibu hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pujian kita haturkan kehadirat Allah, pujian yang di dalamnya harus mengandung kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak pertolongannya, maka sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita semua ibu-ibu sekalian bahwasanya kita semua harus sadar dan paham betul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, yang kita dapatkan ini begitu banyaknya, Bu. Setuju ya? Iya. Baik kenikmatan yang kita rasakan ataupun tidak, yang bisa kita lihat ataupun tidak, yang kita sadari ataupun tidak, tapi demi Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan banyak sekali ibu-ibu sekalian, kenikmatan-kenikmatan yang saking seringnya kita dapatkan sampai kita lupa itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, seberapa sering sih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa menyentuh, bisa memegang dan yang lainnya. Demi Allah ibu-ibu sekalian, itu semua bukanlah sebuah kenormalan hidup semata, melainkan itu semua datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa. Makanya ibu-ibu sekalian, wajib untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hal yang besar ataupun yang kecil sekalipun, Bu. Karena demi Allah tidak ada hal, tidak ada sesuatu apapun yang datang dalam kehidupan kita, kebaikannya, keburukannya, kemudahannya, kesulitannya, melainkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian, sadarlah hidupnya kita di dunia ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita bisa sholat, bisa berpuasa, bisa datang ke tempat kajian bukan karena kita hebat. Tapi karena siapa yang tolong, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengandalkan diri kita pribadi sedangkan kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, telah kami ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, maka sadarlah yang kuatkan kita, yang mudahkan kita, yang mampukan kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian, rasa syukur kita ini harus terus ada sampai Allah cabut nyawa kita. Kalau sudah Allah cabut nyawa kita, baru boleh berhenti bersyukur. Tapi selama nyawa masih dikandung oleh badan kita, kewajiban syukur itu akan terus ada lagi dan lagi. Karena Bu, pernah nggak Allah libur kasih kita kenikmatan? Pernah? Ada tanggal merahnya, Bu? Tidak ada. Maka begitu pula rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah tidak pernah libur kasih kita kenikmatan,
maka kita tidak boleh libur untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Dalam pengakuan hati kita, dalam ucapan lisan kita, dalam perbuatan anggota tubuh kita harus mencerminkan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Bu, Allah bilang, Bu, wa qalilun min ibadiya syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dari sekian banyak manusia yang ada di bumi hari ini, Bu, manusia di bumi hari ini ada berapa? Pernah ngitung, Bu? Nggak pernah ya? Tapi kalau dari datanya Mbah Google, Bu, ada sekitar 8 miliar. Itu banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kata Allah yang bersyukur cuma sedikit. Maka paksakan diri kita, usahakan diri kita untuk menjadi bagian yang sedikit itu. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ditambah lagi ibu-ibu sekalian, Allah terus sempurnakan kenikmatan kita. Allah masih panjangkan umur kita sampai dengan hari ini. Hari apa sekarang, Bu? Hari Jumat. Sayyidul Ayyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulunya hari-hari. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari yang di dalamnya terbit matahari, bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Kamis, bukan Sabtu, bukan Ahad, tapi hari Jumat. Hari terbaik di muka bumi yang di dalamnya terbit matahari itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan, Bu. Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, bapak kita semua, di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu pula, di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kita sekarang ini, Bu. Betul ya, Bu ya? Karena boleh jadi kalau Adam tidak dikeluarkan dari surga, kita tidak ada. Dan dimulailah perjalanan kehidupan anak Adam di muka bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumas sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan demi Allah tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jadi di hari Jumat dimulai kehidupan manusia di muka bumi, dan di hari Jumat pula akan berakhir kehidupan manusia di muka bumi. Makanya di hari ini ibu-ibu sekalian, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu ya? Iya. Itu sebagai tadzkir, Bu. Betapa besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita harus terus bisa bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur itu mudah enggak sih, Bu? Ayo. Bersyukur mudah enggak? Mudah, sulit, atau berat, atau susah? Mudah kedengarannya, terucap oleh lisannya, tapi pada hakikatnya bersyukur itu berat, Bu. Buktinya apa? Buktinya banyak manusia yang enggak bersyukur. Padahal saya yakin mereka tahu mereka diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita perlu terus diingatkan. Kita ini perlu, penting, butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan, insyaallah di hari ini akan kita lanjutkan, Bu. Pembahasan yang sudah kita mulai beberapa hari sebelumnya, yaitu cerita dari surga dan neraka. Cerita dari surga dan neraka bagian kedua.
Sebelum kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, inilah yang harus kita sadari dan ingat betul, Bu. Kita ini semua dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Bu ya? Kita ini sedang berjalan menuju Allah. Dan demi Allah saat itu akan tiba di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan bagaimana keadaan dan kondisi diri kita saat ketemu sama Allah. Ya, kita semua punya cita-cita husnul khotimah, betul. Betul ya, Bu ya? Iya. Tapi siapa yang tahu hari esok, Bu? Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya masa fitnah akhir zaman. Yang saking mengerikannya fitnah di akhir zaman itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Boleh jadi ada seseorang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Serem enggak, Bu? Wa yumsi mu'minan, boleh jadi sore harinya seseorang itu beriman. Wa yusbihu kafiro, tapi pada pagi harinya dia sudah kafir. Maka demi Allah, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan diri kita esok hari masih beriman. Yang bisa kita lakukan hanyalah usaha. Dan inilah yang harus kita kejar betul, Bu. Kemarin sudah kita sampaikan surga dan nerakanya Allah tidak bisa dihindari dan didapatkan hanya dengan ucapan lisan saja. Pengakuan saya ingin masuk surga ini nggak akan bermanfaat kalau tidak kita realisasikan dengan amalan-amalan kita. Katanya mau ke surga, tapi jauh dari amalan-amalan penduduk surga. Katanya takut sama neraka, tapi senang menuruti hawa nafsu. Bu, betapa banyak orang yang di bulan Ramadan ini, di bulan yang katanya bulan suci, tapi tetap bermaksiat. Banyak nggak, Bu? Banyak. Jangankan orang-orang di luar sana, kita pun mungkin bermaksiat. Ada ibu-ibu di sini yang hari ini belum ngelakuin dosa, Bu? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan boleh pulang duluan. Bu, tidak ada satupun di antara kalian terbebas dari dosa dan kesalahan, sadar ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti melakukan yang namanya kesalahan. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang gak pernah melakukan dosa dan kesalahan, bukan. Tapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah mereka yang rajin bertaubat. Tidak ada yang namanya orang suci, Bu, tidak ada. Bahkan sekelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun melakukan yang namanya kesalahan. Meskipun kalau dibandingkan kesalahannya dengan kesalahan kita, mungkin antara langit dan sumur, Bu. Kita yang ada di sumur. Ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kita bisa usahakan, kita lakukan di dunia ini adalah mengusahakan diri kita senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya berupa surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita lakukan di mana? Di dunia. Karena kesempatan untuk mengejar surganya Allah, kesempatan untuk berlindung dari nerakanya Allah, itu cuma ada di dunia. Setelah Allah wafatkan kita,
maka yang tersisa hanyalah hasil dari apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan tentang surga dan neraka. Kemarin sudah kita sebutkan 1,5 bagian ya Bu ya. Bagian yang pertama adalah tentang apa? Pintu surga dan neraka. Kita murojaah sedikit Bu. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Nama-namanya yang disebutkan Nabi SAW ada 4. Di antaranya apa saja? Pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ar-rayyan. Bu ingat nggak ada yang namanya pintu puasa, nggak ada. Nggak ada yang namanya pintu saum, pintu siam, la. Namanya pintu rayyan. Orang-orang saat mau masuk surga langsung masuk atau tertahan dulu Bu? Tertahan. Supaya apa? Supaya semakin tamak mereka dengan kenikmatan yang Allah janjikan. Adapun pintu neraka jumlahnya ada berapa? Ada 7. Kalau orang-orang yang masuk neraka Bu, langsung masuk atau ketahan dulu? Langsung. Nggak ada kata istirahat nggak ada. Cara masuknya jalan santai atau bagaimana? Dijorokin. Didorong. Sekeras-kerasnya dorongan. Dan itu mengerikan sekali. Ya Bu ya. Kemudian sudah kita bahas juga bagian yang kedua tentang apa? Para penduduk surga dan neraka saat memasuki tempatnya masing-masing. Kondisi dan keadaan mereka bagaimana? Adapun penduduk surga ketika masuk surga bagaimana keadaannya Bu? Bahagia, senang. Apa yang Allah hilangkan dari mereka? Kesedihan. Gak ada lagi yang namanya kesedihan, duka, gundah gulana, kegelisahan. Gak ada. Yang ada di dalam hati mereka hanya kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Kemudian apalagi yang dihilangkan Bu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati mereka? Dendam, kekesalan, kemarahan. Sudah tidak ada lagi dendam di antara para penghuni surga. Ya. Allah jadikan mereka seperti bersaudara. Hati mereka seperti hati berapa orang? 1. Hati seluruh penduduk surga, hatinya seperti hati 1 orang terbaik di antara mereka. Dan mereka nanti ada 1 hari di mana mereka berkumpul, Bu. Bagaimana cara ngumpulnya? Bikin lingkaran yang gak ada satupun yang membelakangi orang lain. Sebanyak itu penghuni surga, tidak ada yang saling membelakangi. Mereka berkumpul di atas dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan. Maksudnya adalah seperti lingkaran besar. Kira-kira jarak ujung ke ujung jauh nggak Bu berarti? Jauh. Tapi disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau dari ujung ngomong yang ujung kedengeran Bu. Bukan pakai WhatsApp, enggak. Enggak pakai HP, enggak video call, la. Tapi semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk semakin menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan surga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan yang kedua dari bagian yang kedua. Yaitu bahasan tentang penduduk neraka ketika masuk ke dalam neraka. Bagaimana kondisi mereka? Apa yang terjadi di antara mereka? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Adapun penduduk neraka, ketika mereka masuk ke tempatnya, mereka saling bertengkar, Bu. Mereka saling bermusuhan, saling membenci, saling tuding-menuding. Ibu-ibu boleh buka surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 67. Az-Zukhruf surat 43 ayat 67 ada di halaman 494. Boleh dibaca yang sudah ketemu. Iya, Ibu lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sesungguhnya teman-teman yang akrab di dunia, seakrab apapun mereka, sebaik apapun hubungan mereka, sesayang apapun mereka kepada orang lain, saat mereka masuk neraka, mereka semua menjadi saling bermusuhan. Demi Allah, ibu-ibu sekalian. Inilah pertemanan, kasih sayang, hubungan yang tidak dibangun di atas keimanan, boleh jadi nanti di akhirat menjadi sumber perpecahan dan permusuhan. Mengerikan nggak, Bu? Bu, yang namanya permusuhan, yang namanya perpecahan di dunia saja mengerikan. Apalagi kalau permusuhan itu, perpecahan itu, tuding-menuding, saling menuduh satu sama lain, itu terjadi nanti di akhirat. Mau sebaik apapun pertemanannya. Kan gitu ya, Bu ya. Di dunia ini kita gampang berteman sama orang, Bu. Mobilnya sama, bikin komunitas. Motornya sama, bikin komunitas. Apalagi, Bu, kesukaannya sama, sama-sama suka cheesecake misalkan, bikin komunitas pencinta cheesecake. Komunitas pecinta kucing. Pecinta ini, pecinta itu, semuanya dibikin komunitas. Tapi demi Allah, sedekat apapun hubungan manusia di dunia, seerat apapun hubungan mereka, bahkan suami istri pun, orang tua dengan anak pun, boleh jadi nanti di akhirat jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Nanti saat orang-orang masuk ke dalam neraka, hanya Allah Subhanahu wa taala, kondisi pertama mereka adalah saling tuduh-menuduh. Saling marah, saling ramai, saling salah menyalahkan. Satu sama lain, tidak ada yang namanya ketenangan di dalam neraka. Ya. Sedekat apapun hubungannya, Bu. Ya. Makanya mengerikan kalau di dunia ini tidak kita bangun hubungan dengan orang lain di atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutannya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibu, demi Allah, kalau tidak kita bangun hubungan kita di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketakwaan, nanti di akhirat jadi malapetaka. Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah berikan gambaran betapa ngerinya saat seseorang akan menghindar dari orang-orang yang ia cintai. Ibu-ibu boleh buka surat Abasa.
Surat 36, surat 80 ayat 36, Bu. Surat 80, afwan, boleh dimulai dari 34, 35, 36, 37. Iya. Surat 80 dimulai dari ayat 34. Iya, Ibu lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis shakhah," ketika datang suara tiupan sangkakala yang kedua, artinya hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di hari itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, Bu. Hari di mana kita lari dari kakak kita, dari adik kita, dari kerabat kita, kita lari. Wa ummihi wa abih. Seseorang lari dari ibunya, dari bapaknya, nggak mau ketemu. Wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari pasangannya, dari anak-anaknya. Bukankah yang Allah sebutkan ini adalah orang-orang yang biasa dicintai, Bu? Oleh kita saja. Bukankah kita mencintai saudara-saudara kita? Mencintai orang tua kita? Mencintai pasangan dan anak-anak kita? Tapi di hari kiamat, kita akan lari dari mereka. Bu, kalau orang sudah nggak ketemu lama, terus dikasih kesempatan buat ketemu lagi, harusnya seneng nggak? Tapi kenapa? Saat hari kiamat ditegakkan, saat Allah memberikan kesempatan untuk seseorang bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai, mereka malah lari. Mereka tidak mau ketemu. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37, "Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Di hari itu semua orang sibuk, Bu, punya urusan masing-masing. Dirinya sendiri saja belum tentu selamat, boro-boro mikirin orang lain. Dirinya sendiri belum tentu selamat. Bagaimana mau memikirkan orang lain? Bagaimana mau memikirkan saudaranya, memikirkan orang tuanya, memikirkan pasangannya, memikirkan anak-anaknya? Bahkan para ulama menyebutkan saking dahsyatnya hari tersebut, kalau seorang ibu bisa mengambil pahala anak-anaknya akan diambil. Kalau seorang ibu bisa ambil pahala anak-anaknya, akan dia ambil, Bu, untuk menyelamatkan dirinya. Mengerikan nggak, Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya penting untuk kita membangun hubungan di dunia ini atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak jadi seperti orang-orang yang tadi masuk neraka, Bu. Yang mereka masuk ke neraka dalam keadaan saling bermusuhan, dengan penuh amarah, saling tuding-menuding. Bukan hanya itu saja, ibu-ibu sekalian. Orang-orang kafir nanti saat masuk neraka, mereka masuk sambil teriak-teriak, Bu. Sudah marah-marahan, sudah saling bertengkar, tuding-menuding,
Ditambah lagi mereka akan berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu boleh buka surat Fatir, surat 35 ayat 37. Halaman 438, Bu. Iya, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kondisi nanti di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha," dan mereka para penduduk neraka itu berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Mereka memohon, meminta kepada Allah sambil berteriak, meminta untuk dikeluarkan dari api neraka. Untuk apa mereka minta dikeluarkan dari api neraka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Supaya kami bisa beramal bukan seperti amalan yang dulu kami lakukan, ya Allah. Mereka meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang kedua, Bu. Supaya mereka bisa memperbaiki apa yang dahulu mereka kerjakan, mereka tinggalkan, diganti dengan amalan-amalan soleh yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan kedua. Tapi apa bisa, Bu? Apa bisa? Demi Allah tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Bukankah kami telah memberikan waktu untuk kalian, telah memanjangkan umur kalian supaya kalian bisa berfikir. Waja'akum nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada gunanya penyesalan kalian. Tidak ada manfaatnya. Bukannya dulu di dunia telah kami cukupkan umur kalian. Umur yang kami berikan kepada kalian 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dipakai buat apa? Bukankah telah datang kepada kalian peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul-Nya tentang akan ada hari kebangkitan, akan ada hari penghisaban, ada hari di mana seseorang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah datang kepada kalian kabar bahwasanya neraka itu adabnya sangatlah pedih? Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, sudah adab itu rasakan. Dan untuk orang-orang yang zalim tidak ada satupun penolong, tidak ada. Tidak akan ada yang menolong mereka. Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang masuk neraka itu orang yang zalim, Bu? Kenapa? Karena mereka menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang bikin mereka masuk neraka. Padahal tubuh mereka bukan punya mereka.
Tubuh kita ini bukan punya kita. Walaupun kita sering dengar tubuh-tubuh saya, badan-badan saya, maka ini perkataan yang keliru. Karena tubuh kita, badan kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita, ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberikan amanah untuk menjaganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang membuat dirinya masuk ke neraka, dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Setelah zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ibu, sebagaimana kita sudah tahu kemarin, bahwasanya cara orang masuk neraka itu ada dua, Bu. Cara orang masuk neraka itu ada dua. Cara yang pertama, terjatuh dari sirat. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Terjatuh dari sirat. Dari jembatan yang terbentang antara mahsyar dengan surga. Kemudian cara yang kedua, yaitu masuk langsung dari padang mahsyar menuju neraka tanpa kesempatan melewati sirat. Langsung masuk ke neraka dari padang mahsyar tanpa ada kesempatan melewati sirat. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir, juga orang-orang munafik. Musyrik, kafir, dan munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di akhirat akan didatangkan tuhan-tuhan yang diibadati oleh manusia. Ya. Nanti di akhirat akan Allah datangkan tuhan-tuhan yang diibadati oleh setiap manusia. Mau beribadah terhadap matahari, akan Allah datangkan matahari. Orang-orang yang beribadah kepada bulan, akan Allah datangkan bulan. Yang beribadah kepada pohon, batu, dan yang lainnya. Termasuk orang-orang yang beribadah kepada Isa alaihi salatu wassalam, akan Allah datangkan Tuhan yang menyerupai Isa. Yang mereka gambarkan dahulu di dunia. Orang-orang yang menyembah sapi, akan Allah datangkan sapi. Kemudian mereka akan bergembira, Bu. Oh, ini Tuhan yang dahulu kami sembah. Mereka semua akan bergembira. Akhirnya para Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menyeru mereka, akan membawa mereka sampai mereka tidak sadar, tiba-tiba mereka sudah masuk neraka. Waliyadzubillah. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik dan kafir. Maka tersisa satu golongan, Bu, yang belum masuk neraka. Siapa? Tadi ada 3 golongan, Bu, yang masuk neraka. Orang musyrik dan kafir. Yang 2 ini sudah masuk ke dalam api neraka. Sisa 1, siapa? Munafik. Mereka gembira, bahagia karena mereka masih bersama orang-orang yang beriman. Tapi demi Allah, ibu-ibu sekalian, akan ada keadaan di mana padang mahsyar tiba-tiba menjadi gelap gulita. Ini sebelum lewat sirat, Bu, belum.
Masih rentetan di padang mahsyar. Allah jadikan padang mahsyar seluruhnya gelap gulita. Tidak ada satupun cahaya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka di dunia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya sebesar gunung Uhud. Ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Sampai ada orang yang cahayanya hanya keluar dari jari-jari kakinya, Bu. Maka inilah kenapa banyak orang yang terjatuh di sirat. Karena jembatannya tipis, tajam. Ada penghalangnya dan kondisinya gelap. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hadid. Surat 57 ayat ke-12. Halaman 539. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Yaitu pada hari ketika engkau melihat orang-orang yang mukmin, laki-lakinya ataupun perempuannya, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Maka berbahagialah ibu-ibu sekalian, orang-orang yang keimanannya di dunia ini kuat. Karena demi Allah nanti keimanannya itu akan Allah gantikan dengan cahaya yang akan menuntunnya pada keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Bu, kita semua sadar ya, yang namanya iman kadang naik, keseringannya turun. Seringan naiknya atau turunnya, Bu? Walaupun seringnya turun, tapi usahakan keimanan itu tetap ada. Sehingga nanti di akhirat kita tidak kehilangan cahaya. Kemudian saat orang-orang yang beriman sudah mendapatkan cahayanya masing-masing, termasuk orang-orang yang munafik juga Allah berikan cahaya, tapi cahaya orang-orang munafik ini Allah redupkan, Bu. Allah hilangkan cahayanya perlahan. Ini Allah sebutkan di ayat selanjutnya, ayat 13. Iya, Ibu lihat. Nanti orang-orang yang munafik, cahayanya akan Allah Subhanahu wa taala redupkan. Allah hilangkan cahaya mereka sehingga mereka kehilangan arah. Mereka hanya melihat remang-remang cahaya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu." Hari di mana orang-orang yang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bantu aku, tolong aku dengan cahaya kalian. Aku ingin ikut bersama kalian. Cahayaku menghilang.
Kemudian qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Itu coba cari di belakang. Bukankah tadi kalian punya cahaya? Bukankah tadi di belakang Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan cahaya kepada setiap orang yang ada? Akhirnya orang-orang munafik ini balik ke belakang, Bu. Mereka mencari cahaya. Tapi setelah mereka ke belakang, mereka kembali. Faduriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Saat mereka sudah ke belakang, mereka enggak nemuin lagi cahayanya. Mereka ingin kembali mengejar orang-orang yang beriman. Allah pasang pembatas antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Yang tidak bisa mereka lewati. Mereka melihat orang-orang yang beriman sudah menuju rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak ada jalan lain untuk mereka kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka. Demikianlah akhir kehidupan orang-orang munafik. Nifakul akbar, yang nifaknya adalah kemunafikan yang besar yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Munafik akbar itu, ibu-ibu sekalian, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Casingnya muslim, Bu. Tapi hatinya kafir. Waliyadzubillah. Maka selesailah golongan-golongan orang-orang yang masuk neraka langsung. Sisa siapa? Sisa orang-orang yang beriman. Mereka semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Tapi yang disayangkan, ibu-ibu sekalian, kebanyakan mereka terjatuh. Waliyadzubillah. Bu, kebanyakan mereka terjatuh dan boleh jadi kita salah satu di antara mereka. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Maryam surat 19 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kepada kita semua sebuah ketetapan yang kalau kita mentadaburinya mengerikan, Bu. Menyedihkan. Surat 9 ayat 71. Silakan. Surat 19 ayat 71. Ibu lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka, pasti. Hati mana yang tidak bersedih, Bu, kalau dia sudah tahu bahwasanya dirinya pasti datangi neraka. Kalau hati kita tidak sedih, hati kita tidak bergetar, nggak keluar rasa khawatir kita, pertanyakan keimanan kita semua. Kemarin sudah saya sampaikan apa perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Bahwasanya masuk ke neraka adalah sebuah kepastian. Tapi keluar dan selamat dari neraka, itu yang belum pasti. Bu, mengerikan, Bu. Yang tersisa dari orang-orang yang tadi sudah kita sebutkan hanyalah tinggal orang-orang yang beriman, yang mereka semua akan melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakan mereka jatuh. Dan tidak lain, tidak bukan itu semua karena mereka tidak dapat rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka yang terjatuh dari sirat adalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah karena sebab mereka tidak serius dalam memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu rahmatnya telah mendahului kemurkaannya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nasihati untuk diri saya pribadi juga untuk ke ibu-ibu sekalian, jangan pernah merasa bosan untuk bertaubat, jangan pernah. Karena sudah saya katakan juga, kalau tidak kita selesaikan dosa-dosa kita di dunia, kemungkinannya nanti cuma ada 2 di akhirat. Entah Allah ampuni kita dengan rahmatnya, atau Allah bersihkan kita di dalam nerakanya. Entah untuk berapa lama, Bu. Ya, Bu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kemudian ibu-ibu sekalian, itulah bagaimana kondisi penduduk api neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka. Maka selesai bagian yang kedua. Insyaallah kita akan beranjak ke bagian yang ketiga. Adapun bagian yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membicarakan tentang keadaan badan penduduk surga dan neraka. Kondisi tubuhnya seperti apa sih?